Dinamika rotasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika rotasi dan analisis terhadap benda-benda sekitar dengan dinamika rotasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lazuardi Ramawardana. Kelas saya di 11 MIPA 4 dan nomor absen saya 16. Benda tegar atau liquid body dalam dinamika partikel. Benda dianggap suatu titik materi. Ukuran benda diabaikan. Akibatnya, gaya-gaya yang bekerja pada benda hanya mungkin menimbulkan gerak translasi. Dalam dinamika gerak tegar, ukuran benda diperhitungkan, sehingga gaya-gaya yang bekerja dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi terhadap suatu poros. Dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, torsi, dan lain-lain. Dinamika rotasi ini sebenarnya menggunakan konsep hukum 2 Newton, yaitu resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Tetapi karena ia berotasi pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, sehingga rumusnya menjadi momen torsi sama dengan momen inersia kali percepatan, seperti pada keterangan di bawah ini. Momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah suatu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, gaya, dan jarak atau lengan. Torsi merupakan perkalian antara gaya dan jarak. Kalau dituliskan rumusnya akan jadi seperti berikut ini. Momen torsi sama dengan gaya kali jarak gaya terhadap poros, seperti pada keterangan di bawah. Contoh penerapan torsi pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya akan memakai dua contoh penerapan, yaitu pada pintu, di mana seperti di halaman sebelumnya, besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau ditumpu, gaya, dan jarak atau lengan. Saya akan menggunakan jarak terhadap poros, yaitu yang pada A, jarak pada porosnya itu di ujung, dan B, gaya jarak pada porosnya itu di tengah. Seperti pada gambar di halaman sebelumnya, pintu merupakan salah satu penerapan momen gaya atau torsi. Oleh karena itu, untuk membuktikan rumus momen gaya atau torsi, yaitu torsi sama dengan gaya kali jarak terhadap rotasi, dan saya akan menarik kesimpulannya. Mari kita hitung dengan F sama dengan 10 Newton dan R untuk gambar A sama dengan 1 meter dan R untuk B sama dengan setengah meter. Untuk A 10 kali 1 sama dengan 10 Newton dan B hasilnya 5 Newton. Dan kesimpulan yang saya ambil adalah semakin besar jarak gaya terhadap poros, maka semakin besar torsinya.
Dan semakin besar torsinya, semakin mudah suatu benda untuk berputar terhadap porosnya. Momen inersia. Inersia adalah derajat kelembaban. Semakin besar inersianya, maka benda akan susah diputar. Sebaliknya, semakin kecil inersianya, maka benda akan mudah untuk diputar. Terdapat dua jenis inersia. Ada inersia benda titik atau partikel dan benda tegar. Untuk momen inersia untuk benda titik bisa dirumuskan sebagai momen inersia sama dengan massa benda kali jari-jari kuadrat. Sedangkan untuk momen inersia benda tegar, rumusnya disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Dan rumusnya sesuai pada gambar di bawah ini. Contoh penerapan inersia pada kehidupan sehari-hari. Untuk membuktikan rumus momen inersia, saya akan memakai inersia benda tegar dan mengaplikasikannya terhadap pintu. Saya akan memakai rumus silinder pecel melalui sumbunya momen inersia sama dengan massa kali jarak terhadap poros kuadrat. Dengan pintu kayu yang bermassa 30 kg dan pintu PVC yang biasa kita temui dalam WC bermassa 12 kg dan sama-sama jarak terhadap sumbunya 1 meter. Percobaan pertama 30 kg meter kuadrat, yang pada kedua 12 kg kuadrat. Dan kesimpulan saya seperti definisinya di halaman sebelumnya, semakin besar inersianya, maka benda akan semakin susah diputar, dan sebaliknya. Dan cukup besar momen inersia pada sebuah pintu kayu. Momentum sudut. Apa sih yang dimaksud dengan momentum sudut? Momentum sudut atau L merupakan hasil perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda. Dirumuskan sebagai momentum sudut sama dengan momen inersia kali kecepatan sudut atau benda. Energi kinetik dinamika rotasi. Energi kinetik dinamika rotasi dibagi menjadi dua. Satu, energi kinetik dinamika rotasi gerak translasi, dan energi kinetik dinamika rotasi gerak rotasi. Yang pertama, gerak translasi. Gerak translasi adalah suatu gerak yang arahnya lurus atau melengkung. Contohnya pada gerak translasi, misalnya ada balok dengan massa M ditarik ke kanan dengan kecepatan V, maka rumus energi kinetik gerak translasi adalah sebagai energi kinetik sama dengan setengah kali massa benda kali kecepatan kuadrat. Yang kedua, gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerak yang arahnya mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Gerak ini dipengaruhi oleh torsi. Contohnya, gerak rotasi pada bola yang berputar pada porosnya. Maka, rumus energi kinetik gerak rotasi adalah sebagai energi kinetik sama dengan setengah kali momen inersia kali kecepatan sudut kuadrat. Seperti saya ingin mengingatkan seperti
yang digaungkan pada Satwika tiada hari tanpa belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.